Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pak Ahmad selaku tuan rumah dan sekaligus sebagai narasumber kegiatan di tahun 90-an bernama Padepokan Sunan Kaliombo yang ini sudah sekian puluh tahun vakum, kita hidupkan kembali agar ruh Islam yang ada di Kediri satu sisi banyak yang menggerogoti lewat jalur katanya moderasi, ini biar lebih kokoh lagi. Agar lebih kokoh, maka yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini akan mendalami, yaitu yang berkaitan dengan kepakaran beliau tentang hukum Islam. Nah, untuk pembahasan malam hari ini, ketika kuliah tahun 90-an saya dikasih mata kuliah Pak Ahmad itu pengantar hukum Islam. Insya Allah agar hukum ini bisa menjawab tantangan perkembangan zaman, perlu ada nuansa baru yang Pak Ahmad ini praktisi hukum yang sudah melalang buana ke sana kemari sehingga tahu persis seperti apa Islam itu dibawa ke depannya. Sekali waktu kami dengan Pak Aziz mewakili PDM, ada salah satu dosen dari UIN, itu dokter siapa mas, saya namanya lupa, itu penelitian pelaksanaan hukum Islam di Kediri. Nah, waktu itu karena mewakili PDM saya dengan Pak Aziz ditanya Anas Muslimin Muslim, nah, itu ditanya sampai pemahaman hukumnya gimana. Ternyata menurut kami dengan Pak Aziz itu sama, bahwa yang dikatakan hukum itu oke. Nah, Pak Aziz menyampaikan bahwa yang namanya hukum itu di dalam Al-Quran mulai basmalah sampai minal jinnati wan nas. Nah, oleh karena itu agar ini lebih komprehensif, gagasan dan pandangan Pak Ahmad yang mungkin belum tersebar ke seluruh umat Islam di negeri ini, lebih dalamnya saya persilahkan kepada Pak Ahmad memberi pengantar hukum Islam yang komprehensif. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat Al-Quran secara keseluruhan, demikian juga hadis-hadis dari Rasulullah, maka inti daripada ajaran Islam itu yang ada di puncak itu adalah tauhid. Kemudian yang kedua itu akhlak, dan ketiga itu hukum. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu tauhid ya, karena terlalu lama nanti. Yang saya ingin bicarakan itu kenapa akhlak kok di nomor 2, baru yang ketiga itu hukum. Sebab hukum tanpa akhlak itu akan merusak nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu sendiri. Contoh hukum tanpa akhlak itu begini. Orang wajib membayar zakat ternak, katakan kambing. Setelah haul 1 tahun, nisabnya itu kan 40. Harus saya bayar pada bulan Januari. Karena sudah 40, maka Januari harus saya keluarkan. Maka pada bulan Desember saya jual 1. Apa saya wajib zakat? Kan tidak.
Nah, ini namanya hukum tanpa akhlak itu di situ. Nah, rusak hukum. Ambil contoh lagi bahwa suami istri yang melakukan hubungan biologis ketika puasa, melakukan hubungan biologis di siang hari, maka kafaratnya itu luar biasa. Ada 3 pilihan: membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Kan itu kan Quran mengatakan seperti itu. Nah sekarang kalau suami istri sebelum melakukan hubungan itu membatalkan nikahnya dulu, apa kena hukuman? Kan tidak. Oh, dia sudah dalam kondisi tidak puasa. Itulah yang disebut hukum tanpa akhlak. Dan apa itu? Akhlak itu memang luar biasa. Pengaruhnya kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh maka akan lahirlah hukum yang bagus, yang adil, yang benar. Nah, sekarang secara lebih lebih detail lagi, itu begini. Saya itu pernah menangani kasus seorang mantan istri menggugat mantan suami. Mantan istri itu menggugat si anak yang ada di suami itu supaya hadonahnya, hak asuhnya diberikan kepada si ibu. Selama ini berada pada si suami. Nah, kemudian teman-teman saya, hakim anggota saya itu mengatakan, menurut hadis, anak ini harus ditanting. Mau enggak? Sebab ini hadisnya kan ada. Hadisnya itu yaitu hadis Zaid bin Harisah itu pernah, kan anak angkat Rasulullah ya. Anak angkat Rasulullah, si bapaknya itu datang kepada Rasulullah minta agar anak atau Zaid bin Harisah ini dikembalikan kepada dirinya. Nah, itu kan bapaknya. Rasulullah sadar, tapi Rasulullah sebagai hakim kan tidak boleh sewenang-wenang. Maka Zaid bin Harisah ini ditawari oleh Rasulullah. Hai Zaid bin Harisah, apakah kamu akan ikut ayah kamu atau ikut aku? Tapi di samping itu Rasulullah berdoa supaya Zaid ini ikut Rasulullah. Ternyata ucapan Zaid, saya tetap ingin ikut Rasulullah. Maka Rasulullah sebagai hakim memutus anak ini ikut saya. Disuruh pulang. Nah, intinya dalam hadis ini anak itu harus ditanting, gitu ya. Ada satu alasan yang saya betul-betul sangat serius memikirkannya. Apa itu? Si suami itu mengatakan dalam memorinya itu, istri saya itu keluarganya Kristen semuanya. Bagaimana kalau nanti si anak ini akan berubah agama gara-gara ikut istri? Maka saya berdasarkan pikiran saya ya, pikiran yang menurut saya ini akhlak gitu, bukan area hukum ya, akhlak. Maka saya mengatakan tidak usah nanting si anak ini. Anak itu kalau ditanting mesti seneng ikut ibunya. Ibunya kaya, banyak fasilitas, sementara si ayah ini pas-pasan. Teman saya 2 hakim itu sampai akan melakukan dissenting opinion.
tidak setuju dengan saya. Kenapa? Saya bersikeras tidak usah ditanting. Lah hadisnya jelas itu. Iya, kalau doanya Rasulullah itu manjur, doanya Ahmad Rifai gak bakal manjur. Maka saya tekad, walaupun dua teman ini mau dissenting opinion, saya mutus tetap ikut ayahnya. Nah, akhirnya dua hakim ini setuju, gitu ya. Nah, ada yang saya langgar di sini. Apa itu? Mestinya harus nari si anak, tapi tidak saya lakukan itu. Nah, ini kan bertentangan dengan hadis toh ya. Karena hadisnya Rasulullah nanting, tapi saya enggak. Dalam hati saya, alangkah bersalahnya saya ada orang jadi Kristen gara-gara putusan saya. Bagaimana perasaan berdosa saya itu loh. Ini yang membuat saya memutus dengan menyampaikan hadis Rasul. Nah, ya tentu saja saya jaluk sepuluhnya Kanjeng Nabi itu, nah itu ya. Ini akhlak. Sehingga menurut saya seandainya Rasulullah hidup, insya Allah akan setuju dengan putusan saya. Nah, ini namanya hukum tidak ansih pada teks daripada hukum. Tapi apa itu istilahnya akhlak lebih tinggi daripada hukum. Nah, itu pemikiran saya itu di situ. Nah, cuma persoalannya hukum itu kan mudah dibolak-balik toh. Kalau perlu ada kuliah khusus membolak-balik hukum, saya bisa jadi dosen itu. Ya, baik itu hukum positif maupun hukum Islam, bergantung kepada si pelaku penegak hukum ini saja. Kalau akhlaknya baik, niscaya keadilan yang lahir. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, lawang hukum itu kan bisa dibolak-balik. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Ini begini. Ada kasus di Jombang. Masjid dibangun. Setelah masjid ini dibangun, ada seorang datang menggugat bahwa terasnya masjid itu tanah miliknya. Sudah jadi. Maka si penggugat ini minta supaya tanah ini dikembalikan kepada pemilik. Dia punya bukti yang sah. Sertifikat itu kan sudah bukti yang sempurna, kuat kan? Nah, saya berpikir, ya memang waktu itu ya saya selalu bertentangan dengan teman-teman. Teman-teman saya mengatakan kabulkan, alat buktinya sah. Dua teman mengatakan alat buktinya sah. Saya yang berbeda, walaupun Anda dissenting opinion, saya bersikeras ditolak walaupun dia punya bukti. Nah, akhirnya saya putus ditolak. Kan teman-teman saya protes. Kenapa ada bukti yang sempurna kok itu ditolak? Begini loh pemikiran saya. Kalau dia minta ganti rugi uang, saya pertimbangkan. Ganti rugi uang loh ya. Tapi yang diminta tanahnya. Nah kalau nanti dibuat diskotik, gimana? Mepet masjid. Diskotik mepet masjid. Coba itulah yang perlu Anda pikirkan. Jangan fokus kepada keadilan perorangan. Keadilan yang lebih luas, itulah yang saya pikirkan. Nah, akhirnya teman-teman bisa menerima pemikiran saya. Nah, ini kan akhlak yang main tuh ya. Ya bisa saja saya mutus menang. Bisa, dan itu tidak salah. Tapi akhlak apa bicara begitu? Nah inilah. Jadi tauhid, akhlak, baru hukum. Nah, ini sekedar beberapa contoh bahwa akhlak itu posisinya itu luar biasa di dalam
hukum. Demikian juga ternyata sekarang ini hasil penelitian, majunya perusahaan-perusahaan besar di dunia itu karena akhlak kok, bukan karena skill, pinter, tapi akhlak, moralitas. Apa itu istilahnya? Integritas itu loh, yang pegang peranan kemajuan semua bangsa. Ya kita contohkan kita sendiri aja lah. Karena akhlaknya morat-marit, tidak amanat. Ada kayu gelondongan besar-besar, ada angkanya. Ini kan jelas penerbangan liar. Oh bukan, itu lumut datang membuat angka. Lumut iso jamur membuat angka-angka, dan itu banyak. Itu di negeri kita sekarang. Nah, itulah moralitas atau integritas itu memang pegang peranan untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, ini tidak usah contoh-contoh yang seperti itulah, yaitu memang intinya itu di akhlak. Nah, sekarang saya ingin bicara lebih khusus lagi mengenai apa itu hukum Islam itu sendiri. Begini, dari sisi lain, tuh, yang tertinggi itu tauhid tetap. Ini hukum-hukum ansihnya ya. Hukum apa? Hukum secara spesifik. Tauhid. Setelah tauhid itu syariah, syarat, dan tingkat yang paling apa itu? Bawah itu fiqhiyah. Jadi tauhid, akidah lah katakan ya, akidah, syariah, dan fiqhiyah. Nah, ini tiga ini. Akidah itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah berubah. Satu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada mereka, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Ini tauhidnya itu semua sama. Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah. Ini yang tidak pernah berubah. Dan tidak usah saya jelaskan ini ya sudah paten ya, ini tauhid, apa akidah. Kemudian di bawah akidah itu ada syariah. Syariah ini sesuatu yang apa itu istilahnya terjadi perubahan. Perubahan itu bersifat penyempurnaan semata, dan penyempurna terakhir adalah risalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada syariah yang berubah. Jadi Nabi Musa, zaman Nabi Musa orang bertobat itu beda dengan zaman Rasulullah. Faktulu anfusakum fataba alaikum innahu wa tawwabur rahim, kan gitu kan. Orang bertobat bunuh dulu dirimu. Faktulu anfusakum, maka Allah akan memberikan taubat kepada kamu. Innahu wa ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Asih. Taubat zaman Rasulullah syaratnya cuma 3 saja. Menyesal, tidak mengulangi, itu ya. Apa itu? Berhenti dari perbuatan, menyesal, tidak mengulangi. Itu saja tobat, memohon ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni kalau tobatnya itu sungguh-sungguh. Zaman Nabi Musa ada syarat. Ini syariat. Syariatnya ada Nabi Musa itu dimansuh oleh
syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti tobat itu cuma melakukan hal-hal yang saya sebut tadi. Ini mengenai syariat. Ada syariat yang mulai zaman Nabi Musa begitu, Nabi Isa begitu, sampai Rasulullah juga tetap begitu. Berarti syariat ini diabadikan. Itu surat Maidah itu, kata bena alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wasinna bisini wal juruha kisos. Jadi hukum balas setimpal itu mulai Nabi Musa, Nabi Isa sampai Rasulullah sama. Berarti ada yang mansuh, ada yang ditetapkan. Nah, setelah Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, di mana kerasulan beliau itu adalah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia dan untuk semua zaman, maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini sudah bersifat permanen. Nah, begini penjelasannya permanen itu begini. Tidak ada perubahan dalam syariat. Apa sih sebenarnya ciri-ciri daripada syariat itu? Jadi syariat itu bersifat abadi. Kemudian yang kedua, tidak menerima pertanyaan mengapa atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, tidak ada perubahan. Loh, no, hukum kok tidak mengalami perubahan, itu kan ketinggalan zaman. Ini bukan hukum, ini syariah, syariat. Nah, jadi abadi, tidak ada perubahan. Terus tadi lagi apa? Tidak menerima pertanyaan kenapa atau bagaimana. Contoh abadi itu begini. Sholat zuhur 4 rakaat itu abadi sampai kiamat ya begitu. Nggak boleh dirubah menjadi 7 atau menjadi 8 rakaat. Ini namanya abadi. Yang kedua, tidak ada perubahan. Kan tidak ada perubahan sholat itu. Sejak Rasul sampai sekarang ya itu. Ini nama syariat. Dan yang ketiga, tidak menerima pertanyaan kenapa atau bagaimana. Contohnya, sujud itu yang enak 1 kali saja, doanya 6 kan enak tuh. Kenapa sujud kok 2 kali? Ini tidak menerima pertanyaan itu. Itu ya. Nah, ini syariat. Babi haram. Kenapa babi haram itu? Ya karena haram. Allah tidak memberi penjelasan. Jadi kalau ada orang berpikir babi haram karena cacing pitanya, itu keliru. Babi haram karena ini itu bukan itu Al-Quran. Jadi Al-Quran cuma mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yang namanya khinzir itu yaitu kenapa kok haram? Ya karena haram. Titik. Tapi orang-orang awam kan perlu penjelasan ya toh ya. Ya penjelasan pun itu sifatnya ngarang juga. Seperti saya ditanya orang, kenapa babi itu kok haram? Ya saya ngarang jawaban. Apa karangan saya? Karakternya babi itu adalah karakter binatang yang paling jelek. Kalau disuruh ndak mau, kalau ndak disuruh malah mau. Itu karakter yang buruk. Loh kok bisa begitu? Ya gampang saja. Anda memasukkan babi ke dalam keranjang, tariin buntute, mlebu. Tapi lagi diserudukno mesti melengkos gini. Itulah karakter babi. Masa itu mau kamu tiru?
Itu kan rekayasa pikiran saja ya toh ya. Tidak ada jawaban memang. Ah ini syariah atau syariat. Nah, sekarang syariat itu dalam Al-Quran dan hadis itu ada berapa? Jumlahnya sangat sedikit. Nah, saya ingin ambil contoh yang syariat itu begini. Syariat itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Qat'iyul wurud itu artinya datangnya itu pasti, penunjukan terhadap apa itu makna ini pasti. Itu syariat atau syariah, bersifat syariah. Jadi qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Wurudnya pasti, dalil penunjukan terhadap dalil juga pasti. Nah, itu syariah. Nah, contoh syariah itu begini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini. Allah berwasiat kepada kamu sekalian tentang pembagian waris bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Coba ada makna lain apa enggak? Selain yang saya sampaikan ini kan enggak ada toh. Ini yang namanya qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Datangnya Quran itu ayat ini kan pasti. Tidak mungkin keliru. Penunjukan hukumnya juga pasti. Sekali lagi ya saya terjemahkan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kamu sekalian tentang pembagian harta waris, bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Apa ada makna lain? Kan nggak ada toh ini. Ini yang disebut qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Ini yang saya pakai ini Quran. Apakah ada hadis yang qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, qat'iyud dilalah? Hadis yang memiliki sifat qat'iyul wurud itu hanya satu, yaitu hadis mutawatir. Yang memiliki qat'iyud dilalah juga itu sama, satu makna. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia memilih tempat, mengambil tempat, yaitu neraka. Hadis ini qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Wurudnya itu pasti karena mutawatir, penunjukan terhadap hukum juga pasti. Memalsu hadis pasti neraka. Ini kan, ini hadis mutawatir. Yang kedua, hadis mutawatir itu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca surat Fatihah. Jadi siapapun sholat tanpa membaca surat Fatihah dianggap tidak sholat. Hadis ini qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah. Penunjukan hukumnya pasti, datangnya juga pasti. Berarti bahwa hal-hal yang bersifat syariah ini jumlahnya amat sangat sedikit. Harus datang dari Quran yang penunjukannya pasti, datang dari hadis mutawatir yang penunjukan hukumnya juga pasti. Tentu saja jumlahnya sangat sedikit.
Loh, apa ada Al-Quran yang tidak qat'iyud dilalah? Ada, banyak. Jadi Al-Quran itu yang pasti qat'iyul wurud, tapi qat'iyud dilalah sedikit juga. Loh, apa ada Al-Quran kok tidak qat'iyud dilalah? Tidak qat'iyud dilalah itu namanya dhanniyud dilalah. Dhanniyud dilalah itu artinya masih dugaan terhadap hukum yang keluar dari ayat. Loh, ayat kok masih dugaan hukumnya? Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kata-kata aula mastumun nisa dari akar kata lamasa. Lamasa itu apa sih artinya? Bersentuhan. Ayat ini cuma lafadznya ada satu lafadz namanya lamasa. Tapi 4 imam madhab ini berbeda pendapat. Nah, inilah yang saya sebut qat'iyul wurud tapi dhanniyud dilalah. Penunjukan terhadap hukum masih bersifat dugaan. Sehingga Imam Syafi'i menafsirkan kata-kata lamasa itu hanyalah persentuhan saja. Jadi laki-laki perempuan bersentuhan yang bukan mahram, maka wudhu menjadi batal. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu hadis bahwa Rasulullah itu pernah terganggu sholatnya oleh tangan Aisyah, kemudian dikembalikan, terganggu lagi sujudnya dikembalikan, bahkan terakhir Aisyah itu dicium, tapi Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Tentu saja Imam Syafi'i ngerti hadis ini, wong beliau itu ahli hadis. Anak buahnya Imam Syafi'i itu kan Imam Bukhari, ya ya. Tidak main-main Imam Syafi'i itu. Makanya beliau berpendapat persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu. Kenapa Imam Syafi'i kok menyampaikan hadis Aisyah itu tadi? Imam Syafi'i mempunyai satu pemikiran, yaitu satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil dari umumnya lafaz, tidak dari sebab-sebab khusus. Nah, sehingga Imam Syafi'i menyampaikan hadis-hadis itu tadi. Menurut pemikiran Imam Syafi'i, Rasulullah yang mencium Aisyah tetap meneruskan sholatnya itu adalah hukum yang bersifat khususiyatur Rasul. Hal-hal yang berlaku khusus bagi Rasul tidak berlaku umum bagi umat ini. Nah, itu Imam Syafi'i. Imam Malik berpikir tentang lamasa ini menggabungkan antara hadis Rasulullah yang bersentuhan dengan Aisyah dengan ayat tadi. Sehingga Imam Malik berpendapat bahwa sentuhan perempuan dan laki-laki yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu, kecuali sentuhan itu ada rangsangan seksualnya, maka batal wudhu. Ini pemikiran Imam Malik. Itu berarti menggabungkan antara lafaz dengan hadis. Itu Malik.
Abu Hanifah berpikir lagi, lah wong Rasulullah mencium Aisyah kok masih tetap meneruskan sholatnya. Maka yang disebut dengan lamasa itu adalah persetubuhan. Sehingga Abu Hanifah berpendapat hanya persetubuhan yang membatalkan wudhu. Nah, Dawud Ad-Dhahiri beda lagi. Quran itu namanya lamasa, pokoknya menyentuh perempuan, apakah itu istri sendiri atau anak perempuan sendiri atau mbah, pokoknya nyentuh perempuan itu batal. Sebab ayatnya berbunyi aula mastumun nisa. Nah, coba ini bayangkan Quran yang qat'iyul wurud tapi dzanniyud dilalah. Penunjukan terhadap hukumnya itu masih dugaan. Dan yang banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang penunjukannya terhadap hukum itu bersifat dzanniyah. Yang bersifat qat'i itu jarang. Itu apa? Syariah atau syariat. Jadi sumbernya itu qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah. Al-Quran itu juga memuat qat'iyul wurud tapi dzanniyud dilalah. Sudah saya jelaskan ayatnya. Terus bagaimana dengan kedudukan hadis? Hadis sendiri itu ada yang qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah. Qat'iyul wurud dan qat'iyul dilalah itu hanyalah hadis-hadis yang bersifat mutawatir. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Jangan gegabah menilai mutawatir. Sebab mutawatir itu ada 3. Mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, kemudian mutawatir amali. Ya. Yang saya maksud qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah itu bagian yang satu ini. Yaitu apa tadi? Lafadznya. Jadi lafadznya mutawatir, datangnya juga mutawatir. Jadi wurud mutawatir, lafadznya mutawatir, dilalahnya juga mutawatir. Sebab ada mutawatir yang ini, 2 ini. Maknawi itu tidak begitu jelas. Contohnya mutawatir maknawi itu begini. Apa itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza madda yadaihi fit du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berdoa kecuali setelah berdoa beliau mengusap kepalanya, wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis ini mutawatir, tapi lafadznya nggak ada yang sama. Jadi lafadznya berbeda-beda. Bukhari melafadzkan yang berbeda dengan Muslim, berbeda dengan Turmudi, berbeda dengan yang lain. Tapi intinya yaitu Rasulullah tidak pernah berdoa kecuali setelah selesai berdoa mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hatta yamsaha bihima wajhah. Nah, itu mutawatir tapi maknawi, hanya maknanya saja yang mutawatir. Yang ketiga itu mutawatir amali. Mutawatir amali itu contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, tidak pakai adzan, tidak pakai qomat, itu mutawatir amali. Sejak dulu ya begitu. Sudah tidak usah dirubah-rubah. Nah, ini mengenai mutawatir. Nah sekarang hadis pada umumnya itu bersifat dzanniyul wurud
dzanniyul dilala. Datangnya itu dzon, dilalahnya juga dzon. Nah, ini yang terbanyak hadis itu di sini. Lah inilah lapangan fikih. Dzanniyul wurud, dzanniyud dilala. Disitulah fikih itu bermain. Nah, coba bayangkan tanpa akhlak apa jadinya? Wong semuanya dzon ya. Loh, hadis kok masih kira-kira. Coba kita lihat hadis sekarang. Kalau kita buat skema apa diagram ya, hadis itu kan hadis. Di sini bagiannya itu hadis mutawatir, di sini hadis ahad. Definisi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak terhingga dan tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan pembohongan, kedustaan. Ini mutawatir. Kemudian yang di sini hadis ahad. Definisi hadis ahad itu apa? Hadis yang bukan mutawatir. Enaknya definisi itu begitu saja. Berarti yang bukan mutawatir itu ahad. Nah, sekarang yang bukan mutawatir ini jumlahnya luar biasa banyaknya. Jadi kitab tebelnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, semuanya itu yang mutawatir tidak ada 1%. 99% itu adalah hadis ahad. Nah, sekarang kita bicara hadis ahad. Tadi sudah saya definisikan, hadis ahad adalah hadis yang tidak mutawatir. Itu saja. Nah, hadis yang tidak mutawatir ini itu masih dibagi menjadi bagian yang banyak. Saya tunjukkan secara umum saja. Yang pertama itu hadis masyhur. Masyhur itu hadis yang dikenal oleh orang banyak, tapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Jadi yang meriwayatkan itu banyak, tapi bukan mutawatir. Contoh hadis masyhur, dan hadis ini dipakai oleh semua orang. Apa itu hadis masyhur? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq alaih. Kan gitu kan? Riwayat Bukhari, Muslim. Muttafaq alaih itu jangan disalah artikan. Muttafaq alaih itu artinya hadis yang disepakati sahihnya. Itu jangan lupa, bukan disepakati apa-apanya. Jadi disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim, itu muttafaq alaih. Saya ulang ya. Kalau Anda membaca hadis kok muttafaq alaih, itu artinya disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi masyhur itu diriwayatkan oleh orang banyak tapi tidak mencapai jumlah mutawatir, sehingga disebut masyhur. Kok sama dengan bahasa kita, masyhur. Kemudian setelah di bawah hadis masyhur itu ada hadis yang disebut dengan hadis aziz. Hadis aziz itu diriwayatkan oleh 3 sampai Rasulullah. Nah, contoh hadis aziz itu apa ya? Saya pernah menghafal hadis aziz itu. Bentar.
Wis kowe gak dadi dosen ya lali san. Dan nanti aja contoh hadis aziz. Yang ketiga jadi masyhur aziz, yang paling bawah itu gharib. Gharib itu artinya hadis yang asing. Di zaman Rasulullah itu tidak dikenal, tapi di zaman tabi'in hadis ini ramai. Banyak rawinya. Jadi rawi itu bedol di bawah. Ini namanya hadis aziz. Gharib ya, gharib. Gharib itu artinya asing. Nah, contoh daripada hadis gharib itu begini. Tiga hal, salah satu. Tiga hal yang kamu lakukan secara main-main sah. Kamu lakukan secara sungguh-sungguh sah. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Ini saya ingat. Salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikahu wa tolaku wa roja'atu. Tiga hal dilakukan secara main-main sah, secara sungguh-sungguh juga sah, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Coba kita pakai logika ya. Nikah itu, rujuk dan cerai itu kan tindakan hukum yang sangat penting ya, sangat besar. Tapi kok main-main bisa sah, itu kan tidak logis toh ya. Saya ketemu perempuan cantik di alun-alun, kamu saya kawin, sah. Menurut hadis ini loh ya. Nah terus wali ini sopo? Mahari kapan? Katanya main-main sah, kan gitu kan. Di kamar mandi nyanyi-nyanyi, istriku kamu saya cerai. Katanya sah. Nah itu ya. Jadi tentu saja nggak bisa, wong itu cerai, nikah itu perbuatan hukum yang serius. Tentu saja tidak bisa dilakukan secara main-main, harus dengan sungguh-sungguh. Dan memangnya hadis ini tidak dikenal pada zaman Rasulullah, tapi menjadi masyhur di waktu tabi'in. Nah itu. Apa itu? Jadi harus serius. Jadi hadis apa tadi itu? Gharib. Ada lagi hadis gharib. Contohnya, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin wa banabi wa ana bintu tis'i sinin. Rasulullah menikahi aku ketika aku berusia 6 tahun dan membina keluarga dengan aku ketika aku 9 tahun. Hadis ini di zaman Aisyah masih hidup tidak dikenal orang. Tapi setelah zaman tabi'in menjadi landasan hukum. Sehingga kawin anak-anak itu sah. Coba kita pakai logika ya, fakta ya. Aisyah itu pernah mengatakan begini. Ketika bapakku masuk Islam, aku sering melihat Rasulullah datang ke rumahku. Bapaknya Aisyah kan Abu Bakar, ya. Kemudian ketika Abu Bakar masuk Islam, aku Aisyah sering melihat Rasulullah datang ke rumahku. Anak ngomong begini itu kira-kira umur berapa? Nah, anak kecil ini kira-kira umur berapa? Ya antara 4-5 tahun toh bisa menyaksikan itu kan. Ya. Berarti pada tahun 610 umur Aisyah itu berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Islam di Makkah
13 tahun. Berarti ketika akhir periode Makkah 13 tahun, umur Aisyah berapa? 18. Ya, 18 tahun. Perkawinan Rasulullah dengan Aisyah itu terjadi tahun pertama Hijriah. Begitu hijrah, Rasulullah menikahi Aisyah. Sekarang pertanyaannya, berapa umur Aisyah? 19 atau 18 tahun. Nah, orang-orang Barat akan melecehkan Rasulullah itu karena perkawinan dengan Aisyah. Nggak tahunya hadis itu adalah hadis gharib. Dia dikenal pada zaman Rasulullah, dikenalnya itu pada zaman tabi'in. Nah, seperti itulah. Saya berani mengatakan seperti ini sebagai hadis gharib. Yang mengatakan hadis gharib itu cuma saya. Kedelmen gitu ya. Tapi saya berani mengatakan seperti itu karena apa? Di kitab Muwatta hadis ini tidak ada. Gitu loh. Padahal Muwatta itu lebih dekat dengan Rasulullah. Coba kita lihat bagaimana diagram 4 mazhab ini ya terhadap hukum Islam. Yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah itu Quran itu besar gini, hadisnya itu kecil. Sehingga menurut Abu Hanifah kalau Quran sudah bahas hadis tidak perlu. Makanya menurut Abu Hanifah wali nikah itu tidak termasuk rukun. Sebab ayat mengatakan atolak maroten fa'insakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan fala takhillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Nah, itu ya. Sehingga perempuan ini nikah, berarti nikah itu aktif, bukan dinikahkan. Ya toh ya. Nah, sehingga dia nikah dengan laki-laki yang lain. Nah, itu Abu Hanifah mengatakan wali nikah itu bukan rukun nikah. Tapi kalau sampean jadi naib jangan ikut pendapat ini ya. Sudah di wong akeh kok. Masih jadi naib. Sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Nah, ini Abu Hanifah. Jadi Quran hadisnya kecil. Kemudian yang kedua Imam Malik. Nah, Imam Malik ini unik. Setelah Al-Quran itu bukan hadis. Ulama Madinah dulu, baru hadis. Nah, ini unik. Jadi cara berpikir Imam Malik, Quran, ulama Madinah, baru hadis. Kenapa ulama Madinah? Sebab amaliyah ulama Madinah itu sangat dekat dengan Rasulullah. Di Muwatta hadis ini tidak ada. Itu ya. Ya maaf ya kalau saya berbeda dengan bapak-bapak ini ya. Pemikiran saya itu setelah Quran ini 4 mazhab ini bukan hadis. Sebab Bukhari itu anak buahnya Imam Syafi'i. Kan dia mazhab alam mazhab Syafi'i. Baru kemudian beliau itu dianggap sebagai madhab mujtahid mutlak itu periode sesudah jauh Imam Bukhari wafat. Nah, ini sudah tadi apa itu hadis ya. Jadi masyhur, aziz, gharib. Setelah itu ada pembagian lagi hadis dari segi nilai. Dari segi nilai ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Maudhu' tidak masuk di sini.
Sebab maudhu itu bukan hadis, namanya hadis palsu kan bukan hadis. Ya. Jadi sahih, hasan, dhaif. Loh kalau gitu hadis mutawatir itu masuk mana? Baik sahih. Itu ya. Jadi baik sahih itu hadis mutawatir. Jadi yang namanya sahih, hasan dan mau dhaif itu berada pada semua hadis yang sifatnya dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Nah, makanya sini banyak sekali terjadi perbedaan yang tidak karu-karuan itu. Perbedaan tidak dibimbing oleh akhlak, jadinya yaitu monyet serbanan. Ente anjing, jadinya seperti itu. Perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga kalau saya mendefinisikan fikih itu adalah kompilasi dari pendapat para ahli hukum Islam. Jadi sekedar kompilasi. Nah terus yang hukum itu yang mana? Menurut saya hukum itu cuma satu, putusan hakim. Itulah hukum. Judge made law. Judge made law. Loh kenapa kok saya katakan hukum itu hanya putusan hakim? Sebab kalau hakim sudah memutus, mengikat, salah atau benar tidak masalah. Yang penting ini yang harus dijalankan. Itu namanya judge made law. Jadi judge made law itu apa ada hadisnya? Ada. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Rasulullah itu pintar tiba no. Saya itu heran mau hadis loh. Kanjeng Nabi itu wong hebat ini. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum yang dijatuhkan oleh hakim melenyapkan semua perbedaan. Berarti manusia tingkat tertinggi itu hakim sebenarnya. Coba akeh sih gak bener loh si marah itu. Ya akhlak itu gak ono itu. Jadi mendapat apa itu kekuasaan yang sebegitu luar biasa. Hakim baik di sisi Allah dengan ucapan Rasulullah tadi loh ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Demikian juga menurut teori-teori hukum yang lain. Itu dari segi nilai ya, nilai hadis. Sudah saya kasih contoh sahih. Sahih itu banyak contohnya. Contohnya apa itu? Innamal a'malu binniyat itu ya. Hadis hasan yo banyak. Contoh suratu tabaraka hiyal mani'atu min adzabil qabri. Nah, itu hadis hasan. Surat Tabarakalladzi biyadil mulku itu adalah penghalang tentang siksa kubur. Itu. Ini hasan. Yang dhaif banyak. Apa contoh dhaif itu? Dhaif itu memang sulit mengatakan dhaif itu. Sebab menurut Syafi'i dhaif, menurut Hanafi sahih. Ya ini. Jadi bergantung ulama ahli hadisnya menilai itu. Contoh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Bahwasanya Rasulullah itu selalu membaca kunut subuh sampai beliau wafat. Hadis ini dipandang sahih oleh Imam Syafi'i, tapi dipandang dhaif oleh Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah tidak pakai kunut. Nah ini hadis ya. Berapa bagian tadi itu? Nilai ya, kemudian jumlah perawi, kemudian yang ketiga ini apa itu?
Kok lagi? Nah, mursal sama marfu. Ini yang saya sampaikan ini bagian besarnya aja, yaitu mestinya masih detail sekali, mursal, sahabi, mursal macam-macam. Saya jelaskan secara umum saja. Mursal sama marfu. Marfu itu sandarannya langsung kepada Rasulullah. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini ucapan Rasulullah langsung. Ya. Ada hadis mursal, saya ambil contoh mursal sahabi saja. Hadis ini bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan sahabat. Dan sahabat itu disandarkan kepada Rasulullah. Nah, hadisnya contohnya, an Azib wa huwa ghairu kadzibin. Ani bani Azib wa huwa ghairu kadzibin. Kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun dhahrahu hatta wadoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibhatahu alal ard. Kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun dhahrahu hatta yadoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibhatahu alal ard. Azib, dia orang yang tidak suka bohong. Jadi wa ghairu kadzib. Jadi an azib wa ghairu kadzib. Azib dan dia bukan seorang pembohong. Kan bukan kata-kata Rasulullah ini. Azib. Azib mengatakan kami berjamaah di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengucapkan kata-kata sami Allahu liman hamidah, tidak seorang pun dari makmum itu goyang badannya, dohrohu, sehingga betul-betul melihat dahi Rasulullah itu betul-betul sudah sujud di atas tanah. Baru makmum itu ikut sujud. Jadi lam yahni ahadun minna dohrohu, tidak berubah sedikit pun punggung kami, sehingga kami melihat Rasulullah meletakkan dahinya di atas tanah. Baru makmum. Ini bukan kata Rasulullah, tapi kata Azib. Azib reportase ini ya, reportase ya. Nah, dia sholat sama Rasulullah. Ini hadis ini, gitu. Nah, ini mursal, marfu, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bicara yang terakhir. Sudah habis. Lanjut mawon. Ya. Katanya bisa 3 jam saya tanya tadi. Oh gitu. Ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan. Saya sudah bicara soal akidah syariah. Yang terakhir ini, akidah syariah dan fikih. Saya definisikan dulu apa sih fikih itu. Fikih adalah himpunan pendapat para ahli hukum Islam. Berarti fikih itu identik dengan kompilasi pendapat. Yang namanya kompilasi pendapat, jangan berharap pendapat itu satu. Pendapat itu mesti banyak dan bisa berbeda. Nah, apakah tidak bisa dipersatukan?
Jawabnya, pendapat itu hanya satu ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat, pendapat tidak mungkin hanya satu. Dan pada zaman Rasulullah SAW sendiri, perbedaan pendapat itu sudah ada. Dan Rasulullah betul-betul orang yang bijaksana. Saya ambil contoh sekarang. Perbedaan di zaman Rasulullah. Yang pertama, ketika Rasulullah itu akan memerangi suku Bani Quraidah, ini orang munafik, Rasulullah bersabda, memberangkatkan tentaranya itu sambil berpesan, la tusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Sekali-kali kamu jangan sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraidah. Lah kok di tengah jalan banyak halangan. Sehingga waktu sholat asar ini mau habis. Nah, disitulah terjadi perbedaan. Kami sholat asar sebab sesuai waktunya. Rame yang satu, tidak begitu. Rasulullah kan berpesan jangan sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraidah. Yang di sini memaksakan diri sholat asar karena waktunya mau habis. Sekelompok lagi sholat asar waktunya sudah masuk maghrib, kan gitu. Nah, perselisihan ini akhirnya setelah perang selesai disampaikan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Beliau tersenyum. Itu nah. Jadi orang yang berpikir sholat asar di waktu asar ini kan kontekstual. Sementara yang sholat asar di wilayah Bani Quraidah itulah pikiran tekstual. Berarti pada zaman Rasulullah itu sudah ada pola pikir tekstual dan kontekstual. Rasulullah tersenyum itu kan artinya setuju toh ya. Ayo. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sholat witir. Umar itu nggak mau sholat witir kecuali tidur dulu. Abu Bakar timbang kelangan witir sholat aja. Yang penting habis isya witir. Umar tidur dulu baru witir. Orang kan berpikir ini sih bener sih endi sih, kan gitu kan. Lapor kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Abu Bakar itu tipe orang yang jangan sampai luput dalam hal mendapatkan pahala. Timbang keringan kok gak oleh. Nah, jadi ojo sampai luput. Sementara Umar ini pola pikirnya, saya harus dapat yang terbaik. Nah, terus yang benar yang mana ini? Kan benar semua. Ya. Nah, itu perbedaan yang terjadi pada zaman Rasulullah. Lalu zaman Rasulullah besok perbedaan apalagi setelah Rasulullah wafat, tidak mungkin itu tidak terjadi. Coba saya ini gelas ini. Saya tanya kepada Mbak itu, gelas ini ada di sebelah barat apa timur? Barat toh? Sekarang tanya saya sebelah mana? Timur. Lah timur sampai barat kok bodoh. Nah, beda lagi. Lah ini beda. Selatan. Saya nulis angka 6 di sini. Nah, sampai baca berapa angka 6 saya ini? 9. Tanya saya, yo 6 no. Apa perlu gelut? Kan tidak perlu toh. Nah seperti itulah perbedaan itu. Tidak mungkin tidak terjadi. Maka dengan akhlak yang baik, perbedaan itu bisa dimanage menjadi kerukunan. Jadi
agreement in disagreement, rukun walaupun berbeda. Ini yang diciptakan oleh ulama-ulama dahulu, tidak oleh ulama-ulama sekarang. Soalnya ulama sekarang itu rupanya panitia surga. Jadi sing iso swarga itu cuma jadi orang kok jadi panitia surga itu ya sekarang ini. Kamu kalau nggak ikut saya, nggak saya kasih syafaat nanti. Nah, ini sudah benar sudah. Nah, ini dah fikih. Jadi karena fikih itu himpunan dari pendapat para ahli hukum, maka tentu saja ciri khasnya adalah yang pertama, tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, tidak ada kata abadi dalam arti kayak seperti syariah tidak bisa dirubah-rubah. Itu persoalan fikih. Sekarang yang pertama apa tadi itu? Saya tadi ngomong tidak rubah apa? Tidak menutup kemungkinan terjadi. Yang kedua, kemungkinan terjadi perubahan. Perubahan ini kan ada kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal amkan. Hukum berubah karena situasi dan kondisi berubah. Loh, apa ada itu? Oh, ada. Ini saya ambil contoh dalam hukum waris Islam Indonesia. Jadi saya lebih cenderung untuk memberikan nama ini jadi hukum waris Islam Indonesia. Sana ada hukum waris Islam Mesir. Ada hukum waris Islam Pakistan. Jadi masing-masing negara ini bisa jadi hukumnya berbeda. Contoh, di negeri kita ini hukum warisnya itu ada satu ciri yang tidak ada pada negara-negara Islam lain. Bahwa harta waris itu definisinya begini. Harta waris adalah sebagian dari harta bersama. Ada tambahannya ya. Jadi intinya harta waris adalah sebagian harta bersama ditambah dengan harta-harta asal atau harta kawan. Itulah harta waris. Contohnya begini. Suami istri A, B. Dari perkawinan ini punya anak 3. AB ini mempunyai kekayaan 1 miliar. Kemudian A mati, berarti yang ada tinggal istri. Ya. Sebelum dibagi waris, istri itu mendapatkan 500 juta terlebih dahulu. Separuh dari harta bersama. Yang 500 juta inilah baru disebut harta waris. Dibagi untuk istri juga mendapatkan 1/8 karena punya anak. Kemudian untuk anak 3 ini lidzakari mislu hadzil unsayain. Di Mesir tidak begini, di Saudi tidak begini, hanya di Indonesia. Loh, Indonesia itu pakai dalil apa? Ada kaidah al-adatu muhakkamatun. Adat atau tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Apa tidak melanggar Quran? Menurut saya tidak juga. Kenapa kok tidak?
Karena harta yang ada pada istri ini, kalau istri mati kan juga akan jadi pewaris, ya toh ya. Istri yang dapat 500 juta ini kalau dia mati kan anak-anak yang menjadi ahli waris, sama. Itu satu. Yang kedua, ini alasan yang paling mendukung. Di Indonesia ini banyak janda yang terlantar karena anak laki-lakinya yang mestinya bertanggung jawab lebih takut kepada istrinya daripada memelihara ibunya. Padahal seandainya waris itu dibagi dua terlebih dahulu kan untuk biaya hidup ini. Kan logis sekali kan? Nah itu. Toh seandainya ini mati, hartanya juga diwaris oleh anak-anaknya. Ini al-adatu muhakkamah. Apa ada dalil dari hadis? Ada. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh umat Islam itu suatu yang baik, Allah pun akan memandang itu baik. Nah, kan baik toh ini. Tuh. Jadi perbedaan Indonesia, Malaysia, Pakistan. Di Mesir itu ada kasus begini, sehingga melahirkan hakim di sana itu berijtihad. Ijtihadnya itu begini. Ada suami istri kaya raya, punya anak 4. Karena kaya raya, 4 anak ini sekolahnya di Eropa 2, di Amerika 2. Mulai sekolah sampai jadi orang, sampai jadi miliuner, tidak pernah pulang. Sementara suami istri ini ngupu ponaan, ngewangi, jadi bantu-bantu gitu ya. Setelah si istri ini mati, keempat anak datang minta warisan. Si keponakan ini kan bukan ahli waris toh ya, mahjub karena ada anak. Maka si ponakan ini minta warisan. Alasannya apa? Kan rugi waktu toh ya. Seandainya dibuat kawin sudah dapat anak, sudah dapat pekerjaan. Seandainya waktu dibuat kerja sudah banyak, dapat uang, bisa beli rumah. Tapi gara-gara ikut ngopeni paman ini, sehingga dia banyak kerugian waktu. Nah, akhirnya si keponakan ini ditetapkan oleh hakim mendapatkan 1/3 dari harta. Dalilnya apa? Nah ini ya, dalilnya pakai surat Al-Baqarah itu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa arti kutiba itu? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikum alwasiyah berarti wajib bagi kamu berwasiat, kan gitu kan. Coba kita lihat konstruksi ayatnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu ketika kamu akan mati agar berwasiat kepada kedua orang tua atau kerabat. Itu adalah kewajiban bagi haqqan 'alal muttaqin ya. Wajiban bagi orang yang bertakwa. Berarti berwasiat itu hukumnya wajib. Menurut ayat itu ya. Kutiba alaikum al-wasiyah. Berwasiat itu hukumnya wajib. Bagaimana kalau orang mati tidak berwasiat?
Maka hukum hakim Mesir berijtihad, orang yang tidak berwasiat dianggap berwasiat. Berarti wasiat ini adalah anggapan hukum. Boleh tanggapi anggapan hukum, boleh hakim kan bebas saja. Yang penting akhlaknya bener lah kok. Jadi hakim Mesir menetapkan orang yang tidak berwasiat dianggap adalah berwasiat. Ini namanya anggapan hukum. Maka si keponakan tadi diberi jatah sepertiga. Coba bayangkan yang 4 ini oleh miliaran, padahal gak tahu nyambangi belas, telepon indah, itu ya. Nah, coba kalau kita renungkan pakai akhlak, kira-kira adil enggak ini? Adil kan? Nah, persoalannya sekarang kedudukan ayat itu bagaimana? Ayat ini menurut para ulama itu sudah mansuh dengan datangnya ayat waris. Itu loh. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayin wa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya. Ini kan ayat waris. Berarti menghapus ayat wasiat. Sebab apa? Si bapak ini sudah dapat jatah di ayat waris ini, kok masih dapat wasiat gitu. Nah, tapi kalau pikiran saya pakai akhlak ya, bukan pakai nafsu ya. Yang mansuh itu untuk dzawul arham nggak boleh wasiat, kecuali lil akrobin, itu ya. Sebab akrobin di dalam ayat waris itu memang bukan ahli waris. Tapi dalam ayat ini wasiat itu disebutkan lil walidaini wal akrobin. Walidain sudah dapat di dalam ayat-ayat waris. Akrobin kan tetap tidak. Maka ayat ini mansuh yang walidain, tapi tidak mansuh untuk akrobin. Sebab akrobin tidak dibahas di dalam ayat waris. Itu menurut saya gitu ya. Tapi pikiran saya itu ya semata-mata bukan nafsu loh ya, akhlak saya itu ya. Rasanya kok pas ini. Nah ini. Kemudian perbedaan, jadi tidak menutup di negara saja mungkin terjadi perbedaan. Kemudian di Pakistan, nah, sekali lagi yang Mesir itu ya, yang Mesir tadi itu wasiat wajibat itu sudah diadopsi menjadi hukum waris Islam Indonesia. Jadi banyak adopsi di negeri kita ini, sebagaimana banyak komisi. Itu negeri kita itu kan negeri yang paling banyak komisi. Korupsi aja komisi, pemilihan umum pakai komisi. Komisi berapa? Berapa atau apa? Atau berapa? Nah, ini apa itu? Apa tadi? Waris yang Pakistan, yang Mesir sudah diadopsi menjadi hukum waris Islam Indonesia. Sekarang yang Pakistan itu begini. Anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris itu bukan ahli waris. Ya. Sebab definisi daripada ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika si pewaris mati. Lah ini mati duluan kan bukan ahli waris. Maka menurut Imam Syafi'i, orang yang mati duluan sebelum pewaris meninggal itu namanya munasakhoh. Munasakhoh itu habis, tutup. Lah di Pakistan itu ada ijtihad baru, ahli waris pengganti. Lek bapake mati sing ganti anake. Ini namanya ahli waris pengganti.
Lah kok kasus ini terjadi di Indonesia? Nah, terjadinya bagaimana? Ini keluarga kala, kan kaya-kaya. Ada orang yang kekayaannya tidak karu-karuan banyaknya. Itu suami istri punya anak 5, laki semua. Nah, setelah si istri meninggal tidak dibagi, suami meninggal tidak dibagi, tinggal 5 ini. Lah, si anak yang ragil ini meninggal dulu sebelum ini dan ini meninggal. Nah, jadi katakanlah ini meninggal tahun 2000, ini 1999, ini tahun 98. Berarti dia mati dulu sebelum 2 pewaris ini meninggal. Maka menurut Imam Syafi'i ini munasakhoh, terhapus, bukan ahli waris. Maka saudara yang tertua ini datang kepada si keponakan yang ini anaknya, yang anak kelima ini. Hai keponakan, kami bertiga akan membagi waris kakek dan nenekmu. Karena bapakmu meninggal lebih dahulu dari kakek dan nenekmu, berarti bapakmu itu masuk munasakhoh, bukan menjadi ahli waris. Kami akan membagi berempat saja. Si keponakan itu jawab begini, kalau begitu kita putuskan juga hubungan darah kita. Saya tidak manggil paman dan paman tidak perlu memanggil saya keponakan. Orang Makassar kan ikatan darahnya kan kuat tuh ya, kaget si paman-paman ini. Nah, akhirnya si paman-paman ini menyadari, ya sudah kalau begitu bagian bapak kamu untuk saudara-saudara kamu. Akhirnya selesai. Ini kan adil tuh ya. Maka si anak ini tadi, anaknya waris yang kelima ini, itu statusnya sebagai ahli waris pengganti. Yakumu maqama abihi wa ummihi, menduduki kedudukan bapak dan ibunya. Yakumu maqama abihi, menduduki kedudukan si bapaknya anak ini. Nah, maka dia masuk menjadi ahli waris pengganti namanya. Dan sekarang berlaku di negeri kita sebagai hukum waris Islam Indonesia. Jadi kono gini yang dimana-mana ada kecuali di Indonesia, tambah lagi ahli waris pengganti, tambah lagi wasiat wajibat. Ini fikih dan mungkin akan berkembang lagi. Tidak menutup kemungkinan MK kita itu akan merubah format hukum Islam. Kasus Murdiono, Macicah, anaknya itu terbukti sebagai anaknya Murdiono dari hasil tes DNA. Kan berarti secara biologis itu kan anak sah. Nah, setelah saya pensiun belum pernah mendengar ada kasus seperti ini. Sehingga saya tidak perlu jawab. Saya sudah selesai kok. Nah, ya. Nah, saya kira jadi fikih itu tidak abadi, berkembang. Jadi ya dulu ya ada ya taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan. Hukum berubah karena situasi dan kondisi berubah. Kemudian yang kedua, apa tadi yang saya sebut tadi itu kok taghayyurul azman bitaghayyuril azman wal amkan. Satunya lagi wis kowe gak mulang lah dia.
Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sangat bergantung kepada ilahnya, baik itu adanya maupun tidak adanya. Jadi hukum bergantung kepada ilat. Ilah itu apa sih? Ilah itu kalau saya menerjemahkan esensinya apa? Jadi hukum itu esensinya apa? Nah, jadi ma'a illatihi wujudan wa adaman. Adanya hukum atau tidak adanya hukum, itulah wujudnya apa itu? Ya duru ma'al illati. Jadi bukan ma'anukudi ya. Jadi kan hakim-hakim itu kan banyak yang merubah ini. Hukum berubah karena uangnya. Jadi wujudan wa adaman, adanya hukum dan tidak adanya beredar sesuai dengan uangnya. Ya duru ma'anukudi, bukan ma'illatihi. Ilat hukum itu apa sih? Jadi begini, contoh ilat hukum itu begini. Judi itu esensinya apa? Kan gitu kan? Judi itu esensinya kan merusak moral. Khamr, narkoba esensinya apa? Juga merusak otak sendiri. Itu namanya esensi. Esensi itu bahasa hukumnya namanya ilah. Hukum itu bergantung kepada ilahnya. Nah, contoh yang enak itu apa ya? Seperti sekarang itu, jual beli online. Coba cari dalilnya, kan nggak ketemu. Iya, nggak ada zaman Rasulullah online itu. Nah, coba kita perhatikan secara seksama. Apakah ada ilat yang sama antara salam dengan COD? Sama kan? Lain ya dulu ma'ilati itu di situ. Saya lihat yang ditawarkan kopiah Arab, kopiah haji. Nomornya cocok, ini ukurannya segini, bisa COD, saya COD. Apa bedanya dengan salam? Jual beli pesanan itu kan sama toh. Ini namanya esensi ilah. Maka COD itu boleh karena esensinya sama dengan salam. Itu masih banyak itu. Terus apa itu? Yang terakhir, masalah fikih ini berkembang. Jangan lupa, fikih harus berkembang. Kalau tidak berkembang akan digilas oleh zaman. Seperti COD itu kan tidak ada tuh dalam fikih. Ya toh ya, tidak ada. Banyak itu, bukan COD tok itu. Masih banyak itu. Saham, permainan saham. Iya, saya pernah itu waktu di Mataram itu, Pak, jenengan beli ini 2,5 juta. Nanti akan dapat untung. 1 bulan uang saya jadi 5 juta. Loh, bener Pak ini. 3 bulan jadi 7,5 juta. Wis aku leren, gak halal iki. Nyambut gawe tanpa berkeringat oleh 7,5 juta itu kan sudah wis tak tukokno duit gak patek halal iki, tak tukokno apa tablet. Waktu saya punya tablet yang edisi limited itu 7,5 juta, saya beli di Jakarta itu. Sama manajernya foto gara-gara beli tablet. 7,5 uang gak jelas. Nah, sementara teman-teman saya itu, wah, mana sih pinjam uang 75 juta di bank. Terus ada yang 100 juta. Storno ini, di Storno ya, karena ya juga dapat seperti saya. Lah kok bandari minggat. Muharane itu. Saya coba berpikir gak halal ini. Bagaimana
nggak nyambut gawe oleh duit 7,5 juta kan sudah tidak beres toh itu. Akhirnya saya berhenti ya. Ya selamat akhirnya itu. Jadi berkembang. Bitaghoyuril azman wal amkan itu ya. Jadi dengan berubahnya situasi dan kondisi, hukum harus berkembang. Nah, saya kira itu saja itu. Sudah tahu ini saya. Ya. Kemudian pengantar hukum Islam yang disampaikan oleh Pak Ahmad pada malam hari ini, saya masih teringat ketika di Ponorogo sama Pak Aziz sama teman-teman, karena evaluasi akhir tahun Pak Mahfud MD itu ditanya, yang tanya teman dari IAIN Ponorogo, Pak Ahmad. Pak Mahfud, apa syaratnya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi? Barangkali ini perkembangan hukum. Terus kemudian Pak Mahfud bertanya, sampean dari mana? Saya dari IAIN Ponorogo. Sampean nggak bisa menjadi hakim Mahkamah Konstitusi karena yang sampean pelajari hukum adat. Nah, artinya jika ini menjadi gambaran khususnya di Fakultas Hukum, kalau di UIN ya Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum perlu ngangsu kawruh yang lebih banyak, karena yang saya tahu Pak Ahmad sudah melalang buana ke sana kemari, tentunya perkembangan itu akan menjadi pemikiran yang serius. Barangkali ada yang memberi komentar atau tanggapan. Mungkin saya ada 2 komentar, nanti satu minta tanggapan Pak Ahmad. Komentar pertama kita, bagaimana kita membangun kesadaran bahwa yang namanya pertemuan pertama atau pengantar itu merupakan suatu penentu dalam pemahaman. Ya, kalau bahasanya itu kita tadi dengan memahami definisi yang disampaikan oleh Pak Ahmad, dari situlah kita akan memahami pemikiran-pemikiran Pak Ahmad berikutnya. Jadi kalau kita tidak mengikuti awal, kemudian hari mendengarkan Pak Ahmad, dan di sini itu terjadinya nanti kesalahpahaman itu di sini. Makanya kalau kita melihat redaksi kutu-kutu ros ya, kitab-kitab kuning, karena dulu kertasnya masih cari yang murahan kuning ya, terus sekarang kan sudah putih ya. Nah, itu mesti para mu'alif itu mesti berangkat dari ta'rif ya, mesti ta'rif. Oleh karena itu, kalau selama ini kita itu orang menganggap fikih dan syariah sama, nah sumber kekacauan itu di sini sebenarnya. Dan dengan penjelasan Pak Ahmad, ternyata syariah dengan fikih, dengan hukum itu berbeda. Ya, jadi di sini pentingnya mengenai masalah definisi ya, atau tarif, atau pentingnya kalau di dalam kita menyusun karya tulis itu di bab pendahuluan itu pengertian judul. Karena pengertian judul itulah yang akan membingkai pola pemahaman dari penulis. Kalau kita membaca buku kemudian memakai pemahaman saya, ya bingung. Tapi kalau kita mengikuti pola pemahamannya maksud penulis, ya cepat paham. Salah satu contoh saya ingat tahun 84, karena Usuluddin itu sering dikirim buku-buku Ahmadiyah, ya baik itu Qadiyah maupun Lahuri. Ada salah satu teman dari Tulungagung, aku mau coba buku ini kok bingung toh. Nah, ini salah satu contoh, karena dia membawa pemahaman, terus pemahamannya dibawa untuk memahami pemikiran pemahaman Ahmadiyah. Ya mesti bingung. Tetapi kalau kita itu mengikuti pola pemahaman Ahmadiyah,
oh seperti itu atau pemahamannya atau mereka. Jadi bukan kita setuju atau tidak, tapi kita memahami maksud daripada si penulis sesuai dengan alam pikir mereka. Ini pertama yang mungkin barangkali nanti ada pengikut berikutnya, ya nanti harus disadarkan ini karena nanti akan terjadi ketimpangan persimpangan jalan di situ. Kemudian yang kedua saya setuju kalau soal Aisyah ya, Aisyah ya, Aisyah itu disebut hadisnya itu gharib. Akan mungkin kalau saya bisa juga berpendapat itu maudhu. Ya, ini saya ingat apa yang pernah disampaikan. Itu ada di Sahih Muslim itu. Di Sahih Muslim di itu. Muslim Sahih. Ya. Ya sangatnya aja. Iya. Kalau dulu itu orang kritik rawi, kemudian berkembang pada kritik sanad dalam ilmu hadis, kemudian sekarang sudah meningkat pada kritik matan. Nah, makanya kalau matanya itu bertentangan dengan realitas, saya ingat ya, cuma tidak utuh. Dulu itu pada dialog Batia Haikal, saya ingat itu, yang sekarang nangani masalah halal itu di era Prabowo ya, itu pernah melalui pendekatan historis. Di situ untuk membuktikan bahwa Aisyah dinikahi pada usia itu dan dikumpuli pada usia itu. Ya, pendekatan historisnya adalah pada waktu ada turun suatu ayat, saya lupa ayat yang disebut itu ya, di dalam Al-Quran pada tahun sekian hijrah. Nah, pada ayat itu turun, Aisyah itu sudah usia berapa gitu. Nah, kemudian sedangkan Aisyah dinikahi oleh Rasulullah itu pada tahun sekian hijrah. Itu diurai oleh Hikal ya. Nah, oleh karena itu dari turunnya ayat itu Aisyah sudah usia sekian, kemudian dinikahi pada usia sekian, maka usianya tentunya lebih dari 18-19 tahun itu dengan hitungan itu ya. Itu yang yang mungkin perlu kekritisan kita untuk itu, apalagi kita sebentar lagi kebuahnya hadis maudhu, turune wong poso itu ibadah, tapi negara di kursi Inggo laris biasanya dan masih banyak hadis-hadis maudhu lagi kan. Rojab itu telagae lah. Rojab poso tanggal 1 Rojab padha karo poso setahun. Kalah nih. Nah, itu sih. Jadi itu. Nah, yang terakhir saya minta ini tanggapan dari Pak Ahmad. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu tadi kayaknya yang namanya Imam Syafi'i itu kan lebih terbingkai oleh teks. Ya, jadi kerangka lafaz kan begitu. Jadi lebih tekstual dan lebih bayani daripada berani kan begitu ya. Tetapi kenyataannya justru kalau kita lihat lafaz di dalam Al-Quran ya, dan di dalam surah Al-Maidah yang disampaikan Pak Ahmad tadi kan, di antara rukun daripada wudhu itu kan mengusap kepala. Nah, dan Rasulullah mempraktekannya itu dia seluruh, kemudian dilanjut pada telinga dalam satu usapan air. Tapi mengapa justru Syafi'i berpendapat kok sebagian? Nah, ini berarti kan tampak kalau disebut tekstual atau mengikuti lafaz, nggak konsisten. Tapi nah mungkin ini yang mungkin Pak Mat bisa menjelaskan yang pernah jadi muridnya Imam Syafi'i. Ya, jadi wudhu yang disebut wamsahu bi ru'usikum, bi itu menurut Imam Syafi'i adalah bermakna sebagian. Itu saja intinya. Jadi pendekatan lugu. Ya, jadi pendekatan lafaz bi ru'usikum.
bi itu maknanya sebagian. Dan apakah itu Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, sampai hari ini saya belum tahu. Gitu ya. Syafi'i itu pinteran kok. Ya, itu orang paling di antara 4 madhab itu menurut saya yang paling cerdas. Setelah saya baca semuanya itu paling cerdas itu ternyata Imam Syafi'i. Jeli sekali itu. Jadi sebagian itu kan orang itu kan tidak mungkin seluruhnya sampai ke akar-akarnya itu ya. Yang namanya kepala itu apa sih? Kepala itu kan mulai dari tukulir rambut sini ya toh ya sampai ke dalam-dalamnya. Makanya beliau memaknai sebagian itu di situ. Nah, sekarang walaupun kita seluruhnya kita basuh itu masih sebagian. Coba kita lihat ya. Ini kan begini praktek yang benar. Gini, ini, ya, ini. Terus gini, apa itu sudah seluruh? Enggak basah semua. Belum semuanya itu kalau menurut saya. Nah itu ya. Jadi saya sendiri dulu waktu haji itu pernah ditegur. Kenapa tidak gundul? Saya sampai mengatakan sebagian. Yang penting yang banyak gitu aja. Nah itu. Dia mengatakan, wah nggak bisa itu, harus seluruhnya. Rasulullah memang memberi contoh pangkas semuanya, tapi Imam Syafi'i sebagian bisa. Jadi apa ya istilahnya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil dari umumnya lafaz, tidak pada khususnya sebab. Memang bi itu ya itu maknanya itu sebagian, walaupun contohnya seperti itu. Nah sekarang zaman sudah modern, sudah berkembang. Ya kira-kira yang paling sip ya kabeh gini kan, mau biru sikum. Kan gitu kan. Nah itu. Jadi saya nggak bisa memberikan penjelasan mana yang kuat, tidak bisa itu. Terus agak menyimpang Pak Mat. Kemarin saya dengar ngajinya Gus Bahar. Suatu saat Syafi'i itu pernah menemui seorang miskin yang menjadi pengembala kambing. Pada waktu itu referennya Gus Bahar sebenarnya disebut. Ditanya, pengembala, kamu miskin. Kalau menurut pendapatmu, orang miskin itu wajib zakat apa enggak? Nah, kalau definisi fikih kan sudah banyak kita pahami 2 syarat itu, nisab dan haul. Tapi yang namanya si miskin itu jawabnya wajib. Alasanmu apa? Apa kekayaan orang miskin itu mesti bersih perolehannya? Karena tapi di antaranya adalah tasbihatul mal. Ya. Nah, contoh Gus Bahar pada waktu itu menggampangkan aja. Pada saat ada pentas dangdut, kamu yang miskin itu ujung kan nuwai rampia itu ngerti begitu titipan sepeda. Jadi tanah sopo, kau sopo jadui. Jangan gue miskin, apa gue hartamu kan? Jadi mungkin ketentuan nisab itu gimana? Ya. Itu begini, yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i itu Al-Laitsi. Imam Al-Laitsi itu memang orangnya itu cerdas, Imam Laitsi itu. Dan di samping cerdas, orang yang sangat berhati-hati sekali di dalam bicara soal hukum. Nah sekarang kita lihat saja kaul yang muktabar itu yang Laitsi apa yang lainnya. Itu kan kaul khusus kan. Dan memang dia beralasan itu benar sekali. Apakah harta yang saya pakai ini mesti bersih?
Kan juga tidak, sebab yang bersih itu cuma ketika kita mangap udan itu. Nggak pakai gelas, nggak pakai apa-apa loh. Soalnya gelas itu ya sih ragu-ragu. Ini mangap asli, nah itu baru. Nah, pola pikir Lais itu kan seperti itu sejak dulu. Jadi kita kembali kepada kaul yang muktabar itu. Yang muktabar ya itu ada haul, ada nisab, gitu ya. Sebab praktek pada zaman Rasulullah itu kan juga mengenal haul dan mengenal nisab. Al-Laisi tidak mengenal nisab, kan gitu kan. Nah, praktek yang terjadi pada zaman Rasulullah itu kan salah. Petang puluh wedhus siji. Wah, wis akeh. Loh, kok akeh men? Itu kan haul dan nisab pada zaman Rasulullah itu kan sudah ada. Itu. Jadi orang itu ternyata semakin kaya itu semakin pelit. Ya, saya nemu duit 1.000 di jalan, saya menjalur 50. Kan dapat eman saya, lah 50 paruedan. Tapi kalau saya dapat 1 miliar, 500 juta, sama-sama 50%-nya loh ya. Kira-kira ya enggak deh. Itu. Jadi semakin kaya itu semakin pelit manusia itu. Itu yang terjadi pada diri Sa'labah. Haul dan nisab itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Al-Laisi itu salah satu kegagalan gerakan zakat di Indonesia itu tidak urut dalam mendidik. Kalau tauhidnya yang mestinya pertama itu yang harus dibangun, justru sering orang sosialisasi zakat tidak dikaitkan dengan keimanan. Ya. Yang kedua akhlak, tadi yang dicontohkan oleh Pak Ahmad. Jadi justru cenderung menghindari kan itu. Nah, selama ini memang perbincangan sosialisasi zakat itu kita berbicara wilayah fikih dan hukum. Nah, celakanya orang yang menyampaikan hukum seakan-akan itu syariat. ya. Nah, ini yang kacau. Tadi karena merasa pemahaman syariat dan hukum sama, akhirnya harus menyampaikan pendapat di rumoso paling benar. Dan itu syariat. Nah, ini kayaknya mulai di TikTok banyak ya. Jadi saya kemarin juga ya di intern Muhammadiyah itu ada anak mana itu yang istilahnya dia menghitung bahwa gaji pegawai di Indonesia itu tidak ada yang membayar zakat, sehingga zakat profesi di Indonesia belum waktunya diterapkan. Mereka dihitung kebutuhan macam-macam sampai tunggalannya akhirnya sisanya nggak melebihi 85 harga emas dan sebagainya. Nah, ini itu lagaknya paling benar gitu lah. Jadi, makanya ini. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita menemukan definisi hukum, kemudian fikih, kemudian syariat yang biasanya dianggap jumbuh atau sama. Nah, kita tercerahkan daripada definisi masing-masing. Monggo Pak Rozi, monggo di komentari Pak Ahmad. Nah, kelihatannya nggak ada yang komentar. Mudah-mudahan pengantar dari Pak Ahmad ini bisa tersosialisasi. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya sebelum Ramadan barangkali bisa kita tindak lanjuti. Nanti Sanjul biar nge-share hasil diskusi malam hari ini yang nggak hadir, mudah-mudahan yang akan datang tidak salah paham, memahami kaitannya dengan yang telah kita bahas pada malam hari. Terima kasih Pak Ahmad, waktu, tempat, suguh dan gubuhnya pertemuan pada malam hari ini, dan marilah kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.